Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Olivani, NPM 197111034 dari program studi produksi tanaman pangan. Baiklah, kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang pengendalian hama secara mekanik dan fisik. Let's go! Baiklah, pengendalian fisik adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan serangan hama. Pengendalian secara fisik di antara lain adalah 1. Pengasapan atau pembakaran dilakukan sebagai upaya pembasmian hama atau patogen pada tanaman yang masih bisa diselamatkan dan yang tidak mungkin lagi dapat diselamatkan. 2. Pemanasan dilakukan untuk pengendalian hama atau patogen yang menyerang hasil tanaman yang disimpan di gudang. 3. Penggunaan suara sebagai cara pengendalian hama lebih bersifat pengendalian sesaat, misalnya dilakukan untuk mengusir burung yang sedang atau hendak menyerang tanaman. 4. Perangkap cahaya. Beberapa serangga tertentu memiliki sifat tertarik pada cahaya, terutama cahaya kuning. Sifat tersebut cocok untuk kita manfaatkan sebagai menangkap hama yang aktif pada malam hari. Contohnya seperti penggerek batang, ganjur, dan walang sangit. Sedangkan pengendalian mekanik adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan alat bantu lainnya. Pengendalian secara mekanik diantara lain adalah 1. Pengambilan menggunakan tangan dapat dilakukan pada jenis hama ulat, belalang, tikus dengan intensitas serangan hama dalam skala kecil. Kelebihannya yaitu relatif mudah dilakukan. Kekurangannya tidak efektif jika digunakan untuk intensitas hama yang cukup besar. 2. Penggunaan penghalang fisik. Membuat perangkap atau jebakan sering dilakukan untuk melindungi tanaman dari serangan hama hewan besar. Contohnya seperti babi hutan. Tanaman juga kadang harus dibagari agar terhindar dari ternak ruminansia. Buah-buahan seperti belimbing, Averrhoa carambola, dan jambu biji Psidium guajava sering dibungkus untuk menghindari serangan hama lalat buah, Bactrochera spp. Kelebihannya tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Kekurangannya lebih sulit dilakukan dalam jumlah yang besar. 3. Pengusiran. Sasaran teknik pengusiran adalah mengusir hama yang sedang berada di tanaman atau yang sedang menuju pertanaman. Sampai sekarang, para petani masih memakai cara ini, memasang orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami yang sudah dimodifikasi, sudah memakai baju-baju para petani, lalu meletakkan di tengah sawah atau di pinggir-pinggir sawah, atau membuat suara gaduh yang terbuat dari kaleng susu yang sudah terisi pasir, lalu dikaitkan pada sutas tali rapiah yang sudah menjulur dari pinggiran sawah hingga ke tengah sawah, bahkan sampai ke pinggiran sawah lagi. Cara ini diperuntukkan untuk mengusir burung-burung yang merusak bulir-bulir padi. Kelebihannya yaitu biaya pengendalian yang murah. Kekurangannya, hama bisa datang kapan saja setelah pengusiran dilakukan. Di video praktikum PHT yang saya buat kali ini, saya mempraktekannya secara langsung tentang pengendalian secara fisik dan mekanik. Langsung saja ke videonya. 1. Tentang belalang. Di video ini saya sedang menangkap belalang di ladang jagung menggunakan alat seadanya, yaitu 1 batang kayu dan 1 buah ceting. Belalang yang saya temukan ada 2, yaitu belalang hijau dan belalang coklat.
Ochia chinensis, dan Locusta sp. Ketika sudah dapat, langsung saya matikan belalang tersebut karena itu bagian dari pengendalian hama terpadu dan ini pengendalian secara mekanik. 2. Tentang lalat buah. Maaf, saya tidak bisa menunjukkan lalat buah yang saya tangkap karena menangkapnya sangat sulit. Jadi saya hanya menunjukkan video pengasapan pada tanaman kakao yang bertujuan untuk membasmi atau mengusir hama lalat buah kakao moth Acrocercops craneella. Ini merupakan pengendalian secara fisik. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum.